Halo, ini adalah 4 kumpulan resep ide-ide nasi box. Langsung aja ya, kita masuk ke nasi box pertama. 60 nasi box 3 menu. Pertama, saya akan membuat telur rebus plus sambal. Ini adalah 6 butir telur. Sebaiknya sih dikasih lebih ya. Ini 63 ya kalau sampai ada yang retak. Ini akan saya kukus selama 30 menit. Kemudian bahan sambalnya 500 gram cabai rawit merah dan 1 kg tomat serta seperempat bawang merah akan saya iris-iris. 100 ml minyak saya panaskan. Lalu kita masukkan atau kita goreng seperempat kilogram bawang merah yang sudah kita iris-iris. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Sudah kuning kecoklatan, akan saya angkat. Saya sisihkan sebagian ya, sebagian besar. Sisanya saya biarkan seperti ini. Lalu kita masukkan 1 kg tomat yang sudah dipotong-potong agar mudah empuk. Kita akan goreng bersama bawang merahnya. Nah, setelah tomatnya mulai melembut seperti ini, kita masukkan rawit merahnya. Kita masak sampai rawitnya layu. Setelah itu akan kita matikan kompornya. Nah, setelah mati kompor, ini akan kita haluskan ya. Kita haluskan dengan chopper atau diulek terserah. Lalu setelah dihaluskan, saya tambahkan dengan 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula, 3 sendok makan kecap manis, dan 7 lembar daun jeruk. Nah, ini saya masak sampai berminyak. Maaf ya, videonya terpotong. Untuk teriyaki, bahannya adalah 7 kg ayam dada tanpa tulang. Ini baluri dengan garam, lalu dicuci bersih ya, biar aroma amisnya hilang. Lalu bumbunya 1,5 kg bawang bombay, nanti diiris, kemudian 500 gram cabai hijau. Nah, ini cabai hijaunya, dan juga nanti ada saus teriyaki dan lain-lain ya. Nah, setelah kita baluri dengan garam dan dicuci bersih, ayamnya dipotong-potong tipis seperti ini, atau sesuai selera teman-teman ya. Setelah itu kita campur ayam yang sudah dipotong-potong dengan 21 sendok makan saus teriyaki. Untuk 7 kg ayam ya. Saya tambahkan juga 7 sendok makan saus tiram. Saus tiram ya. Dan 7 sendok teh lada bubuk. Setelah itu kita campur semua bumbunya ya. Ini ladanya kita tambah lagi ya. Total 7 sendok teh. Kita campur sampai rata. Setelah tercampur rata, nanti akan saya diamkan selama 30 sampai 60 menit. Kalau ada waktu banyak, bisa didiamkan selama 2 jam agar bumbunya makin meresap. Setelah 30 menit, saya tambahkan dengan 7 sendok makan tepung maizena. Ini karena saya ingin ayam teriyakinya tidak basah ya. Tapi kalau teman-teman ingin ayam teriyaki yang berkaldu, berair, walaupun tanpa ditambahkan air, tidak usah menambahkan tepung maizena. Nah, ini saya aduk terus. Ini kita aduk sambil siap-siap kita akan olah ya. Kita aduk tepung maizenanya sampai rata. Jangan lupa akan saya haluskan 7 ibu jari jahe dan 14 siung bawang putih. Kita cincang kasar saja. Nah, seperti ini ya. Sambil kita panaskan wajan. Nah, ini ada kulit ayam ya. Dari ayam dadanya. Ini saya goreng dulu dengan 7 sendok makan minyak. Karena kulit ayam itu membuat rasanya nanti akan wangi dan gurih ya. Ini kulit ayamnya kita goreng dulu sampai kering. Nah, setelah kaldu ayamnya keluar, baru kita masukkan bawang putih dan jahe yang sudah kita cincang halus. Kita tumis sampai wangi.
sampai warna bawang putihnya berubah kuning kecoklatan seperti ini ya. Baru kita masukkan sebagian dari bawang bombay. Nah, bawang putihnya harus matang seperti ini ya. Ini penting supaya nanti rasa olahannya tidak enek. Kita tumis sampai bawang bombaynya layu. Setelah itu kita masukkan cabai hijau yang sudah kita iris-iris memanjang atau sesuai selera ya. Kita tumis lagi. Nah, ini karena ayam teriyaki lidah Indo ya, harus ada pedes-pedesnya. Saya tambahkan dengan 3,5 sendok makan kaldu bubuk. Lalu kita aduk lagi. Lalu secara perlahan atau bertahap saya masukkan ayam yang sudah kita bumbui ya. Kita aduk perlahan agar ayamnya tidak hancur. Nah, ini sambil bertahap ya kita masukkan ayamnya. Nah, lalu kita aduk pelan-pelan. Saya tambahkan juga 14 sendok makan kecap manis. Kita aduk lagi. Kita masak terus ya sampai matang merata. Catherine. Nah, ini kita ratakan. Nah, ini sudah kira-kira 60 menit kemudian ya. Secara perlahan kita masak, kita aduk pelan. Ini sudah hampir matang. Nah, karena kita beri maizena, jadi dia tidak terlalu banyak mengeluarkan kaldu ayam ya. Cenderung kering. Jangan lupa tes rasa. Sudah oke. Terakhir, tambahkan 7 sendok makan minyak wijen agar rasanya kuat. Lalu taburi dengan bawang bombay. Ini saya tabur separuhnya dulu ya. Separuhnya nanti ketika mau diangkat baru kita taburi lagi. Nah, kita aduk perlahan. Kita taburi lagi bertahap bawang bombaynya. Nah, udah siap ya teman-teman. Mari kita masak selanjutnya. Capcay sayur. Ini adalah 5 kg sawi putih, 2 kg kembang kol, 1 kg sawi hijau, 1 kg wortel, dan 1/4 kg daun bawang. Ini semua sayurannya akan kita cuci bersih dan kita potong-potong. Nah, ini ya daun bawang. Setelah itu panaskan 7 sendok makan minyak, lalu masukkan 3 ibu jari jahe yang sudah dibelah, 14 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kita tumis sampai bawang putihnya berubah warna ya. Nah, ini kita osreng, warnanya sudah
kuning kecoklatan, bawang putihnya seperti ini ya teman-teman. Ini wajib ya supaya masakan kita nanti sedap, tidak enek. Lalu saya masukkan 250 gram bawang bombay yang sudah diiris. Lalu masukkan wortelnya. Kita tumis bersama-sama agar wortelnya layu ya, karena ini nanti capcaynya itu capcay kering ya. Tambahkan 200 cc air. Masukkan 7 sendok makan saus tiram. Masukkan 7 sendok teh kaldu bubuk. Tiga sendok teh garam. 3 sendok makan gula. 3 sendok teh lada bubuk. Ini saya pakai lada hitam ya. Dan 3 sendok makan kecap ikan. Kita tumis sampai wangi ya. Setelah itu baru kita masukkan sawi hijau, kembang kol. Kita aduk perlahan. Lalu kita masukkan bawang daun. Nah, ini sudah layu kembang kolnya, baru kita masukkan sawi putih. Sawi putih ini tadi kita baluri dengan garam, lalu dicuci dan diperas ya. Jadi dia sudah melembut ya, tidak kaku lagi. Kita aduk, kita ratakan rasanya. Tes rasa terlebih dahulu. Nah, ini adalah campuran 5 sendok makan tepung maizena dan 500 cc air untuk mengikat rasa ya. Kita aduk ya setelah kita tuang. Sudah gini aja, semua menunya sudah siap ya, matikan kompornya. Nah, ini hasil akhirnya setelah di packing ya. Ini menjadi 60 box nasi box ya. Ini ayam teriyaki, kemudian capcay sayur, telur rebus dan sambelnya ya. Ini sambelnya karena membuatnya sehari sebelumnya dan memasaknya berminyak dan kering, menghindari basi, jadi warnanya gelap dan karena ada tambahan kecap ya. Untuk nasi teman-teman ya, untuk 60 box itu memerlukan kurang lebih 7-8 kg beras. Ide nasi box kedua ini adalah nasi kuning. Langsung aja, mari kita masak. Pertama ini adalah kering tempe, kemudian telur dadar, nasi kuning, tumis cabai. Nah, langsung aja mari kita masak. Pertama, kita membuat nasi kuning ya. Ini 1000 cc air atau 1 liter air. Lalu campur dengan 500 cc santan kental, 1,5 sendok teh garam, dan 2 sendok teh kunyit bubuk. Nah, untuk teman-teman yang mau pakai kunyit segar bisa diganti dengan 2 ibu jari kunyit segar, dihaluskan lalu diperas. Nah, ini kita aduk. Setelah itu masukkan 15 lembar daun salam, 3 batang serai digeprek, 7 lembar daun jeruk, 1 jari kayu manis, dan 2 sendok makan bawang merah goreng.
Aduk dan didihkan sampai dia mendidih ya, kurang lebih selama 7 menit. Nah, seperti ini ya. Mendidih agar aroma rempahnya semua keluar. Setelah mendidih, masukkan 1,5 liter beras yang sudah dicuci bersih. Lalu kita didihkan atau kita masak sampai airnya surut ya, sampai mengental. Nah, ini kayu manisnya saya angkat, saya buang ya, agar tidak terlalu kuat rasanya. Nah, setelah kita aduk-aduk, lama-lama dia akan seperti ini ya, airnya susut. Nah, setelah seperti ini kita matikan kompornya, lalu kita diamkan ya sampai kurang lebih 30 menit. Sekarang kita akan membuat kering tempe ya. Ini 1 kg tempe, kita potong-potong tipis seperti ini ya. Setelah dipotong-potong tempenya, siap-siap kita goreng. Kita goreng sampai kering, sampai warnanya kuning kecoklatan atau coklat tua. Nah, seperti ini ya. Harus kering ya, agar hasilnya nanti kriuk. Kita angkat. Goreng sampai habis. Lalu masukkan 5 siung bawang putih iris ke dalam kurang lebih 5 sendok makan minyak sampai warnanya kecoklatan seperti ini bawang putihnya. Baru kita masukkan 7 sendok makan kecap manis, 7 sendok makan saus sambal pengganti cabai ya. Lalu kita aduk. Tes rasa. Kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, kita aduk lagi. Nah, rasanya sudah mulai kuat ya. Setelah itu kita masukkan tempe yang sudah kita goreng kering. Kita aduk. Nah, ini tanpa menggunakan air sedikit pun ya. Ini kita akan masak sampai berminyak, agar ketika nanti matang dan dingin tetap kriuk. Kita aduk terus. Nah, ini sudah mulai berminyak ya, atau kecap dan sausnya itu sudah seperti karamel gitu ya. Warnanya makin tua. Kita matikan kompornya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. 6 butir telur. Campur dengan 1/4 sendok teh garam ya. Kita mau membuat telur dadar. Dikocok lepas seperti ini sampai berbusa. Setelah itu kita masukkan ke wajan dengan sedikit minyak. Ini saya menggunakan wajan anti lengket ya. Kita goreng. Nah, ini saya ratakan dulu ya. Boleh juga dadar beberapa kali ya, tapi ini saya mau sekaligus aja. Setelah itu saya ungkit seperti ini. Saya bagi beberapa bagian ya, supaya memudahkan untuk membalik. Nah, ini sudah matang ya, kedua sisinya kita angkat. Nah, ini setelah diangkat kita akan potong tipis-tipis memanjang. Seperti ini. Kita kembali ke nasi kuning ya. Nasi kuningnya sudah 30 menit, kita akan kukus. Jangan lupa ya dilubangi bagian tengahnya, agar uapnya menyebar rata matangnya ya. Tutup kukus selama 30 menit.
Jangan lupa ya, kita aduk-aduk dulu ya 1 kali minimal agar matangnya merata dan hasil akhirnya tuh cantik. Setelah kita aduk, kita tutup lagi. Kita kukus sebentar lagi. Dan nah, ini dia hasil akhirnya seperti ini ya. Tuh, wow, cantik banget dan wangi banget aromanya. Nah, ini daun-daunnya akan kita singkirkan ya, agar nanti ketika packing itu tidak terbawa. Saya tes rasa dulu ya. Waduh, ini enak banget. Terakhir, 10 buah cabai merah diiris dan 3 siung bawang putih dicincang lalu ditumis ya. Ini untuk menggantikan sambal ya, biar ada pedes-pedesnya. Setelah setengah mateng, kita tambahkan penyedap. 1/4 sendok teh kaldu bubuk, lalu kita aduk lagi dan kita tumis sampai bawang putihnya kuning kecoklatan. Matikan kompornya dan hasilnya seperti ini ya. Dan saatnya kita packing. Nah, ini kita siapkan telur iris, telur dadar iris, kering tempe, tambahkan timun. Nah, ini untuk 1 porsi kenyang. Kita beri toppingnya, kering tempe, telur dadar iris, taburan cabai dan bawang putih tumis, dan timun. Nah, untuk 1,5 liter beras itu bisa jadi 10 sampai 14 porsi tergantung dari takarannya ya. Nah, ini kalau dijual itu saya menjualnya 1 boxnya Rp15.000. Nah, teman-teman yang mau ide usaha boleh juga nih dicobain ya. Resepnya enak banget. Nasi box ketiga. Kali ini saya membuat nasi bakar atau nasi panggang isi jamur balado. Wah, enak banget. Bisa untuk bekal sekolah, bekal kerja, jualan, atau untuk bekal sekalian jualan di kantor atau di sekolah anak. Langsung aja yuk, mari kita membuat nasi jamur bakar ala Mbok Midut. 250 gram jamur tiram, 15 buah cabai merah, 1 buah tomat, dan 3 siung bawang putih. Pertama, masukkan tomat, cabai, dan bawang putihnya ya, kita akan haluskan. Saya tambahkan 1 sendok makan minyak untuk menghaluskannya. Sudah halus, sekarang kita tumis jamurnya dengan 3 sendok makan minyak yang sudah dipanaskan ya. Lalu kita tumis dulu jamurnya sampai layu, sampai air atau kandungan air di dalam jamurnya itu keluar. Ini penting supaya nanti jamurnya hilang aroma langunya dan rasanya sedap. Di tengah perjalanan atau setengah matang jamurnya kita sisihkan, kita masukkan bumbu halusnya, cabai, tomat, dan bawang putih. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin atau MSG, dan 1 sendok teh gula. Lalu kita tumis, kita aduk-aduk-aduk agar rasanya tercampur. Kita tumis sampai aroma langu cabenya hilang ya. Lalu masukkan 2 batang daun bawang iris dan 1 genggam daun kemangi. Biar nendang dan sedap, lalu ditumis atau dicampur sampai layu. Tes rasa sudah oke. Aduk sebentar, kita matikan kompornya. Siapkan daun, 2 lembar daun ya. Lalu tuang 1 porsi nasi ya. Setelah itu kita letakkan jamur baladonya. Lalu kita lipat.
Kita tekan ya, kita genggam seperti ini lalu digulung. Tekan bagian bawah. Nah, ini bagian atasnya kita ratakan dulu ya agar padat. Setelah itu kita kunci. Seperti ini kita kunci dengan, ini saya pakai tusuk sate. Lalu ambil bagian satunya lagi ya. Kita ratakan lagi atau kita tekan-tekan ke dalam agar memadat ya, agar padat. Lalu kita kunci lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Panaskan alat panggangnya, saya pakai teflon. Lalu kita panggang ya, bolak-balik sampai aroma daunnya itu wangi ya. Nah, ini dibolak-dibalik. Jadi cukup untuk 5 porsi ya. Kita ratakan memanggangnya ke seluruh bagian daun agar aromanya wangi. Setelah itu baru kita angkat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lepas kuncinya ya, supaya memudahkan saat nanti untuk dimakan. Kita percantik, lalu kita letakkan di wadah, diberi alas daun, dan kemudian kita beri lalap timun ya dan tomat. Nah, ini sudah siap untuk dijual. Ini adalah resep ayam rica Solo untuk 40 porsi nasi box. Langsung markisak, mari kita masak resep ayam rica Solo 40 nasi box. 5 kg ayam, 5 sendok teh garam, 5 siung bawang putih yang sudah diiris-iris, lalu 1 buah jeruk lemon atau nipis. Nah, penting ya, ini sebelumnya ayamnya sudah saya remas dengan garam, lalu sudah saya cuci bersih. Setelah dicuci bersih, baru kita beri bumbu marinasi seperti ini ya. Nah, ini bawang putih, garam, dan lemon atau nipisnya. Kita ratakan sambil kita remas, lalu diamkan selama 30 menit. Agar bumbunya meresap, ayamnya terasa manis setelah matang. Bumbu halusnya 25 butir kemiri, 25 siung bawang putih, 25 siung bawang merah, 5 ibu jari jahe, dan 5 ruas jari kunyit. Kunyitnya sedikit aja. Lalu 35 buah cabai dan 10 sendok teh lada. Kita akan haluskan terlebih dahulu yang kasar-kasarnya, yaitu jahe, kemudian kemiri, kunyit, sebagian dari bawang putih dan bawang merah. Jadi bawang putih dan bawang merahnya itu hanya setengahnya yang akan kita haluskan. Lalu setengah bagiannya lagi akan kita iris-iris ya. Kita iris seperti bawang goreng. Nah, setelah itu masuk, baru kita masukkan lada untuk kita haluskan. Saya menghaluskannya menggunakan Mitoshiba Food Chopper CH100. Ini satu set mendapat 2 muk ya, 1,5 liter dan 700 ml. Ini yang saya pakai adalah muk yang 700 ml atau tabung 700 ml. Ini mesinnya berteknologi Tornado Power, menggiling bumbu, menggiling daging, juga es batu. Nah, ini sudah kita haluskan. Tadi saya tambahkan sedikit air ya. Kita buka dulu, kita akan masukkan cabenya. Nah, ini tadi saya tambahkan sedikit air, kita haluskan lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Sisihkan dahulu ya. Sekarang kita akan goreng dulu ayam yang sudah kita marinasi dengan bawang putih, garam, dan air lemon atau air nipis. Kita akan goreng setengah matang atau 70% matang. Gunanya agar nanti saat dimasak ayamnya tidak hancur. Karena ini kita potong-potong kecil ya. Kita potong per ekornya kira-kira ini 18 ya jadinya ya.
Nah, setelah warnanya seperti ini ya, 70% mateng. Kita akan angkat dan kita sisihkan. Kita akan goreng semua seperti ini ya sampai selesai. Panaskan minyak. Ini wajan baru ya, jadi harus panas banget supaya nanti tidak lengket. Lalu kita goreng bawang putih dan bawang merah sebagian ya. Bawang merahnya kita sisakan sedikit. Kita goreng sampai matang ya, sampai warnanya kuning kecoklatan seperti kita menggoreng bawang goreng. Nah, sudah seperti ini, kita akan angkat. Minyaknya menjadi minyak bawang ya, jadi aroma masakannya akan lebih sedap. Saya angkat ya bawang gorengnya. Kita sisakan minyaknya saja. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu bawang putih, bawang merah gorengnya. Minyak bawangnya kita pakai untuk menumis bumbu halusnya. Gunakan api besar ya. Kita tumis, kita aduk. Masukkan lengkuas 5 ibu jari, 5 batang serai, 15 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, dan 1 batang daun bawang iris. Lengkuas dan serainya sudah digeprek. Lalu kita tumis bersama-sama bumbunya. Tambahkan bawang merah sebagian, yang bawang merah iris ya. Jadi ini 1/4 dari bawang merah irisnya sudah masuk. Tambahkan sedikit air ya, tabungnya dibersihkan dengan sedikit air. Lalu masukkan 5 ibu jari gula merah, 5 sendok teh garam, 2,5 sendok teh micin atau MSG. Kita tumis sampai berminyak, sampai warnanya berubah kemerahan ya. Nah, seperti ini sampai airnya habis. Nah, ini ya, sudah merah seperti ini dan berminyak. Ini penting banget supaya nanti rasanya sedap ya masakan kita. Setelah itu baru kita masukkan 1000 cc air atau 1 liter air untuk 5 kg ayam. Kita aduk, kita didihkan airnya sampai mendidih seperti ini. Masukkan 5 sendok makan kecap manis. Masukkan ayam yang sudah kita goreng. Aduk. Kita akan masak sampai airnya tersisa separuhnya. Kurang lebih 30 menit sejak ayamnya masuk ya. Dengan api sedang saja. Tes rasa. Saya tambahkan 5 sendok teh kaldu bubuk. Aduk. Nah, kalau misalnya apinya besar, ini cukup dimasak kurang lebih 15 menit ya. Setelah ayamnya masuk. Nah, makin lama akan makin terserap. Ayamnya mulai melunak ya, tapi jangan sampai hancur. Tes rasa terakhir sudah oke, gurih ya, manis. Terakhir, taburi dengan bawang putih dan bawang merah goreng. Saya tambahkan 2 sendok teh lada bubuk dan irisan bawang bombay 2 buah biar lebih mantul. Aduk sebentar, kurang lebih 1 menit.
Nah, ini airnya tersisa lumayan banyak ya, kira-kira setengahnya 500 cc ya. Penutup, tambahkan 5 sendok makan kecap manis. Nah, kecap manis tuh kalau dimasukkan di awal dan di akhir akan membuat rasanya efeknya berbeda ya. Sudah begini aja, sudah mateng. Matikan kompornya. Kita lanjut ke sambelnya. Bahannya 600 gram cabai campur ya, rawit dan cabai merah. Haluskan terlebih dahulu. Haluskan secara kasar saja, jangan terlalu halus banget ya, agar nanti hasil akhirnya seperti sambal ulek. Nah, setelah dihaluskan cabenya seperti ini, masukkan 300 gram tomat, kita haluskan kembali ya. Sudah dibelah-belah dua. Lalu tumis irisan 18 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih ke dalam 200 ml minyak. Jadi minyaknya agak banyak supaya nanti sambalnya tahan minimal 12 jam ya. Kita tumis atau kita goreng seperti menggoreng bawang goreng. Setelah hampir matang bawang gorengnya, warnanya sudah kuning kecoklatan, baru kita masukkan cabai dan tomat. Tambahkan 2 ibu jari gula merah. Kita masak sampai gulanya larut. Kita didihkan ya sampai airnya surut dan sambalnya berminyak. Nah, seperti ini ya, ini hampir berminyak ya. Tambahkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh micin atau MSG. Kalau tidak suka micin bisa diabaikan ya, tidak usah pakai. Tes rasa. Tambahkan 3 genggam daun kemangi. Kita aduk agar kemanginya layu dan aroma kemanginya tersebar. Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kita aduk lagi ya. Nah, ini sudah kelihatannya warnanya makin merah dan juga berminyak. Nah, sambalnya sudah mateng, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat sayurnya. Bahannya 3 kg sawi putih, 1 kg wortel, dan juga 100 gram kapri ya, atau kacang kapri. Ini akan kita iris-iris dan cuci bersih ya. Bumbunya 1 sendok makan lada, 10 butir kemiri, 1 sendok teh garam. Kita ulek ya. Dan 1 ibu jari jahe serta 5 siung bawang merah. Semua akan kita haluskan. Jahenya masuk 1 ibu jari, kita geprek dan haluskan bersama bumbu halus lainnya. Nah, ini adalah 2 sendok makan udang kering yang sudah direndam. Kita haluskan sampai halus. Sudah halus. 1 buah bawang bombay dan 20 siung bawang putih kita iris-iris ya. Ini bawang bombaynya 1 buah. Nah, bawang putihnya kita masukkan ke minyak panas, kurang lebih 100 ml minyak panas. Kita goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, ini warnanya sudah kuning kecoklatan. Siap-siap kita angkat. Kita sisihkan sebagian besar, kita sisakan sebagian lagi di penggorengan, lalu kita masukkan bumbu halusnya. Jangan sampai gosong ya bawang putihnya ya. Kita tumis sampai wangi. Setelah wangi, nah ini sudah berminyak ya, harum, baru kita masukkan bawang bombay. Kita layukan dulu sebentar. Masukkan 200 cc air untuk menyatukan rasa. Kita didihkan sebentar.
ini sudah mendidih. Seperti ini, kita aduk sebentar. Tambahkan 3 sendok teh garam, 2 sendok teh gula, 2 sendok teh kaldu bubuk, lalu diaduk. Tes rasa. Masukkan wortel yang sudah dipotong-potong. Kita layukan sebentar wortelnya, kurang lebih 1-2 menit. Masukkan 2 sendok makan saus tiram. Nah, ini sudah mendidih, wortelnya sudah layu. Masukkan 1 buah bawang bombay merah, kapri. Bawang bombay bisa diganti dengan bawang biasa atau bawang bombay putih. Kita layukan sebentar. Lalu masukkan sawi putih yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Kita masak perlahan, aduk. Sawi putih rasanya tawar ya, jadi kita masak, kita layukan saja, jangan terlalu matang biar masih kriuk ketika nanti disantap. Kita ratakan. Juga sawi putih itu membawa unsur air ya, jadi nanti airnya akan bertambah dengan sendirinya. Kita aduk rata. Nah, hasilnya seperti ini ya. Dia akan menyusut dan warnanya tetap cantik. Tes rasa sudah oke. Terakhir taburi dengan bawang putih goreng agar rasa dari tumisnya itu gurih, sedap, tidak enek ya. Dan udah begini aja, matikan kompor, siap di packing ya. Nah, ini penampakan terakhirnya. Dan setelah suhunya turun, jangan terlalu panas kebul banget ya. Kurang lebih minimal didiamkan selama 5 menit baru kita packing. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, hasil akhirnya seperti ini. Sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya. Salam kuliner Nusantara Endes Rendes Manyus. Selamat mencoba.